pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar pagi hari ini? Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan lagi sama Tuhan. Kita sudah dijagai Tuhan, sudah diberikan mama papa, sudah diberikan berkat, kita bisa makan. Adik-adik udah sarapan belum? Nah, kita sudah dikasih waktu, kita dikasih nafas hidup adik-adik. Kita bisa bernafas setiap saat, kita bisa sehat. Itu semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita adik-adik. Tuhan Yesus menebus kita. Tuhan Yesus rela disalibkan untuk kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyiapkan waktu kita adik-adik untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, pagi hari ini Kakak Resti mau mengajak kalian mengucapkan satu kata ini. Tuhan Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Adik-adik bisa mengatakan itu. Tuhan Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Nah adik-adik sekali lagi ya, walaupun di rumah saja, nah tapi sekolah minggu kita bukan berarti adik-adik menonton, tapi kita mau belajar persekolah minggu seperti ketika kita di gereja. Kalau Kakak Resti mengajak kalian mengucapkan kalimat ini, kalian ikut deh ya. Tuhan Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Yeay. Terima kasih adik-adik semua yang ada di rumah pagi hari ini. Saat kita sudah mendapatkan posisi duduk yang paling nyaman, kita mau mulai sekolah minggu kita adik-adik. Kita mau bersyukur sebab Allah itu baik. Dia memberikan kita segala yang kita perlukan adik-adik. God is good. Yuk kita memuji Tuhan, Allah baik. Adik-adik, God is good. Adik-adik boleh ikuti gerakan Kakak Resti ya, menggunakan jari-jari kita. Adik-adik semua yang ada di rumah, tangannya dilipat, kita mau berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami anak-anak asuhan dan anak-anak Indria mau bersama-sama memuji Tuhan, mau mengikuti sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan, dan bernyanyi bersukacita memuji Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati kami, internet kami supaya berjalan dengan lancar. Kami bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik masih ingat gak ya kalian ayat hafalan kita minggu lalu? Sudah 2 minggu, 3 minggu kita menghafalkan ayat hafalan ini. Adik-adik masih ingat ayat hafalannya terdapat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 adik-adik. Dikatakan di sana bahwa
Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, adik-adik, jadi Allah itu sangat mengasihi kita adik-adik. Makanya Dia mau mengirim Tuhan Yesus anaknya untuk menyelamatkan kita adik-adik. Oleh sebab itu kita juga harus mengasihi. Kita menyanyikan pujian Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya, saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengar cerita dari Alkitab. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita duduk dengan baik supaya kita bisa mendengarkan juga dengan baik. Yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena kami pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan karena kami tadi dapat memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami dapat sama-sama juga memberikan persembahan. Sekarang Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan apa yang dikatakan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, tadi Bu Lili sudah lihat anak-anak sudah memuji Tuhan dengan sukacita, dengan semangat. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk, kita tonton dulu, kita lihat film yang satu ini. Yuk sama-sama kita lihat. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu pergilah Musa bersama Harun ke gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan 10 perintah Allah yang ditulis di 2 loh batu, yaitu 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. 2.
Jangan membuat patung seperti apapun dan jangan menyembahnya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, jangan lupa untuk pergi ke gereja. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, menyayangi dan mentaati orang tua. 6. Jangan membunuh, dilarang melukai dan menyakiti tubuh sesamamu. 7. Jangan berzina, dilarang punya 2 suami atau 2 istri, hanya boleh 1 suami atau 1 istri. 8. Jangan mencuri, tidak boleh mengambil milik orang lain tanpa izin. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta, bohong, tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu apapun yang dipunyainya. Akhirnya, Musa turun membawa 2 loh batu 10 perintah Allah untuk bangsa Israel. Nah, bagaimana filmnya? Bagus ya? Nah, kita melihat pada saat itu adalah umat Israel yang sangat banyak sekali. Mereka sedang berjalan pindah dari Mesir ke sebuah kota yang dijanjikan oleh Tuhan. Wah, umat Allah itu sangat capai. Mereka mau beristirahat. Akhirnya mereka mendirikan kemah. Mereka mendirikan kemah yang sangat besar di dekat sebuah gunung yang sangat bagus. Nama gunung itu adalah Gunung Sinai. Nah, ketika itu pada suatu hari Allah berkata pada Musa. Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang sangat luar biasa. Lalu Allah berkata kepada Musa, dia ingin menyampaikan pesan kepada umatnya. Nah, salah satu pesannya adalah Allah ingin memperhatikan umatnya. Dan Allah ingin membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Kemudian, akulah Allahmu, kalian adalah umatku. Kemudian yang selanjutnya, jadi aku ingin kalian semua hidup seperti yang Allah perintahkan. Dan Allah ingin supaya mereka menaati semua yang Allah katakan. Lah, ketika Musa memberitahu orang-orang apa yang dikatakan Allah, lalu mereka semua menjawab dengan semangat. Kami akan melakukan apa yang Allah inginkan, apa yang ingin Allah perintahkan kepada kami. Lalu orang-orang itu pun bersiap-siap untuk mendengarkan perkataan Allah. Mereka tidak berani mendekati gunung itu ataupun menyentuhnya karena Allah melarang mereka. Tapi ketika mereka sedang berkumpul di sekitar gunung itu, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh ada awan-awan yang gelap dan juga ada asap yang menutupi gunung itu. Wah, kemudian ada bunyi petir yang sangat besar dan ada guntur di sekitar gunung itu. Wah, orang-orang sekitar itu sangat ketakutan dan mereka mendengar suara bunyi sangkakala yang sangat besar dan makin lama sangat besar dan sangat besar. Mereka gemetar. Mereka tahu bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Mereka tahu bahwa mereka sudah mengecewakan hati Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Allah tidak suka ketika kita melakukan hal-hal yang berdosa. Lalu orang-orang itu meminta kepada Musa untuk naik ke atas gunung itu. Dan untuk mendengarkan perintah Allah kepada mereka. Lalu Allah memberi perintah kepada Musa 10 perintah, 10 peraturan khusus yang disebut sebagai 10 perintah. Ini anak-anak bisa lihat ya di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19 dan ke-20. Di situ diceritakan bagaimana Allah memberitahu perintah itu kepada Musa. Nah, Allah sangat mengasihi umatnya.
Dia tidak suka ketika umatnya melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Lalu dia memberitahu kepada orang-orang itu bagaimana cara menyenangkan hati Allah. Allah ingin supaya orang-orang itu dikhususkan hidupnya dengan cara yang khusus. Tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak melakukan hal-hal yang berdosa. Seperti yang Allah perintahkan. Lalu Musa menuliskan semua apa yang Allah perintahkan itu. Lalu Allah memberitahu Musa bagaimana dia ingin supaya umatnya hidup dengan baik. Yang menyenangkan hati Tuhan. Wah, Musa lama sekali loh di atas gunung itu. Dan ketika dia turun, mukanya bersinar. Seperti matahari yang bersinar. Sangat berkilauan. Karena dia telah bersama dengan Allah. Dan telah melihat kemuliaan Allah yang sangat besar itu. Wah, hati orang-orang yang ketika melihat itu mereka sangat gemetar. Dan mereka sebenarnya sangat bersukacita. Karena Musa sudah turun dari gunung itu. Lalu Allah ingin memberitahu umatnya bahwa umatnya harus taat kepada Allah dan hidup sesuai dengan yang Dia perintahkan kepada umatnya. Lalu Allah juga ingin agar mereka juga akan menjadi seperti Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umat pilihan Allah. Nah, kita mau ya agar hidup kita juga hidup seperti yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Tadi 10 perintah itu ada jangan apa? Jangan mencuri. Wah, kadang-kadang kita suka mencuri ya. Mama papa tidak ada, kita ambil. Wah, di dalam Alkitab dikatakan ada juga taatilah orang tuamu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita hidup seperti yang sudah Tuhan perintahkan. Nah, sekarang saatnya kita mau menghafal ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita dari kitab Mazmur 143 ayat 10a. Nanti anak-anak boleh hafalkan ya. Mazmur 143 ayat 10a. Yuk kita hafalkan bersama-sama, kita baca. Atau kita minta tolong papa mama untuk membacakannya ya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Sekali lagi ya. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Nah, jangan lupa anak-anak hafalkan ayat ini, minta tolong papa dan mama, lalu kirim dalam grup WA. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti cerita kita pada hari ini dengan baik. Tapi sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama ya. Yuk, lipat tangannya, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, untuk pagi hari ini kami dapat mendengarkan cerita Alkitab. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengingatkan kami ketika Tuhan sudah memberikan perintah kepada kami untuk dapat kami taati. Tuhan tolong kami agar kami dapat selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perintah Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, anak-anak sudah hebat, sudah mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.